Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Nuraini dari S1 Keperawatan Stikes Widya Dharma Husada. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kolesterol. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas promosi kesehatan. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang kolesterol. Kolesterol adalah salah satu komponen dalam membentuk lemak. Di dalam lemak terdapat berbagai macam komponen, yaitu seperti zat trigliserida, fosfolipid, asam lemak bebas, dan juga kolesterol. Secara umum, kolesterol berfungsi untuk membangun dinding di dalam sel atau dinding sel dalam tubuh. Bukan hanya itu saja, kolesterol juga berperan penting dalam memproduksi hormon seks, vitamin D, serta berperan penting dalam menjalankan fungsi saraf dan otak. Jenis-jenis kolesterol. Yang pertama ada low density lipoprotein, LDL atau sering juga disebut sebagai kolesterol jahat. LDL lipoprotein deposito kolesterol bersama di dalam dinding arteri yang menyebabkan terjadinya pembentukan zat yang keras, tebal atau sering disebut juga sebagai perekat kolesterol. Dan dengan seiring berjalannya waktu dapat menempel di dalam dinding arteri dan terjadi penyempitan arteri. Yang kedua ada high density lipoprotein. HDL adalah kolesterol yang bermanfaat bagi tubuh manusia. Fungsi dari HDL yaitu mengangkut LDL di dalam jaringan perifer ke hepar, akan membersihkan lemak-lemak yang menempel di pembuluh darah yang kemudian akan dikeluarkan melalui saluran empedu dalam bentuk lemak empedu. Yang ketiga ada trigliserida. Lemak jenis ini digunakan sebagai sumber tenaga. Trigliserida berbentuk ketika tubuh mengubah yang tidak terpakai oleh tubuh. Jika tubuh terus mendapat asupan kalori secara berlebihan dibanding dengan pemakaiannya, kadar trigliserida akan naik. Di sini ada faktor yang mempengaruhi kadar kolesterol. Yang pertama ada makanan. Kolesterol pada umumnya berasal dari lemak hewani seperti daging kambing, meskipun tidak sedikit pula yang berasal dari lemak nabati seperti santan dan minyak kelapa. Telur juga termasuk makanan yang mengandung kolesterol yang tinggi. Makanan yang banyak mengandung lemak jenuh menyebabkan peningkatan kadar kolesterol seperti minyak kelapa sawit, dan mentega juga memiliki lemak jenuh yang dapat meningkatkan kadar kolesterol. Yang kedua, kurang aktivitas fisik. Faktor pemicu yang dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah yaitu kurangnya aktivitas ataupun olahraga. Hal tersebut telah dibuktikan oleh peneliti yang dilakukan oleh Tunggul Rimbawan dari Nuri, bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat aktivitas fisik terhadap kadar kolesterol dalam darah dengan nilai 0,05. Yang ketiga, kurang pengetahuan. Tingkat pengetahuan seseorang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kadar kolesterol. Hal tersebut dibuktikan oleh peneliti yang dilakukan oleh Winda, bahwa pengetahuan memiliki hubungan yang signifikan terhadap kadar kolesterol seseorang dan mempengaruhi tindakan pencegahan yang dapat dilakukan dalam mengendalikan kadar kolesterol. Yang keempat ada kepatuhan. Kepatuhan berpengaruh besar terhadap kadar kolesterol dalam darah. Hal tersebut telah dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh DIN 2015 yang didapatkan hasil bahwa faktor-faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan kolesterol yaitu diet kaya lemak, kurangnya olahraga, stres, serta faktor ketidakpatuhan pasien dalam mengontrol kolesterolnya. Nah, di sini ada gejala kolesterol. Sebenarnya kolesterol tidak menimbulkan gejala. Akibatnya banyak orang yang tidak sadar kadar kolesterolnya tinggi sampai terserang komplikasi serius seperti penyakit jantung atau stroke. Oleh sebab itu, lakukan tes darah secara berkala untuk mengetahui kadar kolesterol Anda. Di sini juga ada cara pengobatan kolesterol tinggi. Untuk menurunkan kadar kolesterol tinggi, dokter terlebih dahulu akan menganjurkan pasien untuk menjalani gaya hidup sehat seperti berolahraga secara teratur, minimal 30 menit setiap hari, terus menghindari makanan yang dimasak dengan cara digoreng, memperbanyak konsumsi makanan tinggi serat seperti buah dan sayuran,
membatasi konsumsi makanan yang berlemak tinggi seperti daging merah dan kue, dan berhenti merokok. Jika kadar kolesterol tidak kunjung turun setelah menjalani gaya hidup sehat, dokter dapat memberikan jenis obat-obatan yang dapat membantu menurunkan kolesterol, yaitu yang pertama ada obat golongan statin seperti simvastatin dan atorvastatin. Yang kedua ezetimibe, dan yang ketiga cholestiramin. Sekian video penyuluhan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.